Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah sehat semua. Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial atau yang lebih disingkat dengan kata IPAS. Akan tetapi pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih mengacu pada ilmu pengetahuan alamnya, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini apakah ada yang tahu apa itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Hubungan. Nah, baik, untuk yang lebih jelas dan lebih detailnya kita akan belajar nanti di belakang ya. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran mengenai materi ini, yaitu agar supaya kalian paham dan mengerti apa itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya, baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu memasuki pada materi pertama, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Pengertian atau definisi dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu sendiri merupakan salah satu hubungan atau timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang mana hal ini bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Sampai di sini paham? Paham. Sebagai contohnya adalah rumput. Pernahkah kalian melihat rumput? Pernah. Ya. Apakah rumput itu bergerak? Ya. Apakah rumput itu tumbuh dan berkembang? Ya. Apakah rumput itu membutuhkan air untuk melanjutkan hidupnya? Ya. Ya. Dari ketiga ciri-ciri yang tadi, maka dapat dipastikan bahwa rumput itu adalah makhluk Hidup. Di sini rumput adalah suatu komponen atau suatu makhluk hidup yang mana rumput ini bisa menciptakan makanannya sendiri. Dan apabila sesuatu tumbuhan yang bisa menciptakan makanannya sendiri, itu disebut dengan produsen. Seperti itu ya. Kalian pernah lihat sapi? Pernah. Sapi makan apa? Rumput. Jadi, dikarenakan sapi itu tidak bisa hidup kalau tidak memakan rumput, itu juga disebut dengan interaksi. Ya. Apakah manusia makan daging sapi? Ya. Kalian suka daging sapi? Ya. Ya. Itu juga disebut sebagai interaksi makhluk hidup. Jadi, yang awalnya rumput dimakan oleh sapi, kemudian daging sapinya dimakan oleh manusia, itu disebut dengan suatu sistem rantai makanan, di mana itu adalah suatu proses antara makan dan dimakan. Itu namanya rantai makanan. Baik, apakah kalian sudah paham semua? Sudah. Di sini Ibu punya permainan, di mana permainan ini adalah kartu rantai makanan, yang nantinya kalian akan menyusun ini sesuai dengan urutan rantai makanannya. Paham? Paham. Bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Ya. Jadikan satu kelompok. Dan ini adalah media untuk menempelkan kartu ini. Jadi kartunya nanti ditempelkan di sini sesuai dengan urutannya ya. Ya, Ibu. Ya, monggo silakan. Saya akan dikerjakan ya, anak-anak. Iya, Ibu.
ini sebagai konsumen 3. Lalu ular ini dimakan elang. Elang ini sebagai konsumen 4. Lalu elang mati menjadi jamur. Jamur ini sebagai pengurai. Lalu jamur kembali menjadi tanah, yang mana tanah menyerap unsur hara, lalu tumbuhlah sebagai rumput kembali sebagai produsen. Sudah Ibu? Ya, terima kasih Jana ya. Kita jelaskan atau menambahkan sedikit dari Jana yang tadi ya. Memang betul, yang pertama itu ada rumput sebagai produsen, di mana rumput ini disebut produsen karena apa Nana? Bisa membuat makanannya sendiri. Sesuatu yang bisa membuat makanannya sendiri itu disebut produsen. Nah, kemudian rumput ini dimakan oleh belalang, yang mana belalang ini disebut sebagai konsumen 1. Kemudian belalang dimakan katak, itu disebut sebagai konsumen 2 kataknya. Katak dimakan ular, itu disebut konsumen 3, karena ular selalu memakan katak, kalau tidak ularnya mati. Kemudian ular ini dimakan oleh elang, yang mana elang ini disebut sebagai konsumen 4. Berhubung nanti elang ini tidak ada yang bisa memakan elang, maka elang ini mati dengan sendirinya, kemudian diuraikan oleh jamur. Dimana jamur ini disebut sebagai pengurai. Nah, dari jamur tadi yang sudah menguraikan bangkainya elang itu akan diserap oleh tanah yang disebut dengan unsur hara. Kemudian tanah ini nantinya akan diserap membantu perkembangan rumput untuk membentuk produsen yang baru. Baik, mungkin cukup sekian ya pertemuan pada pagi hari ini. Gimana belajarnya, seru? Seru. Ya, kalian sudah paham semua kan? Ya, kalau sudah paham, adakah di sini yang bisa menyimpulkan? Saya. Ya, silakan Jana. Apa? Hari ini kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dan rantai makanan. Ya, Ibu sudah. Baik, Ibu akan menambahkan sedikit dari Jannah ya. Kita hari ini kan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yang mana makhluk hidup dengan lingkungannya itu saling berinteraksi, saling berhubungan, berkaitan menjadi suatu hubungan timbal balik, yang mana makhluk hidup dengan lingkungannya itu saling mempengaruhi untuk keberlangsungan hidupnya. Seperti itu ya. Ya, Kemudian masuk ke rantai makanan, sistem rantai makanan, di mana itu juga merupakan suatu interaksi dari makhluk hidup dengan lingkungannya antara makan dan dimakan, di mana sesuatu atau tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri itu disebut produsen. Kemudian yang memakan produsen pertama kali itu disebut konsumen 1 sampai dengan seterusnya. Dan kemudian yang menguraikan bangkai itu disebut dengan pengurai, serta pengurainya ini nanti akan kembali ke tanah menjadi unsur hara. Mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun perkataan Ibu ya. Ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.